Nah, yang unik adalah ini dia. Rear seat entertainment. Iya. Yang sebelumnya di Ribbon tipe Oke, sudah di bagian tengah ya, dari posisi untuk penumpang bagian tengah dan di belakang ya. Ini Redo juga dengan kapasitasnya yang agak besar, juga masih oke Do ya? Terbayarkan ya. Terbayarkan. Mahalnya Innova ini terbayarkan pas kita masuk ke interiornya. Nah, ini karena tipe yang tertinggi yang Q ya, ini jadi joknya pun apa namanya? Kulit ya, Peter ya. Ini juga ada bagian dot-dotnya nih di tengahnya nih, bintik-bintiknya. Jadi ada aksennya juga. Nah, ini model joknya bukan seperti Captain Seat ya sebutannya, karena sudah Ottoman ya, karena ada apa namanya, legroomnya nih, ya, ada beberapa fitur yang menggunakan elektrik ya. Sebelumnya ada Ottoman ya Pak, tapi nggak segede gini di Venturer. Di Venturer. Tapi nggak segede gini Ottoman-nya. Ya, oke. Berarti ada ya di Venturer ya. Tapi nggak Nah, segede gini Ottoman-nya. ini berubah nih di bagian mejanya ya. Kalau dulu kan di Innova kan di sini ya, di jok bagian depan pengemudi dan di belakang penumpangnya ya. Sekarang kan sudah berubah di sini. Samping. Nah, ini ada cup holdernya juga. Jadi memang kayaknya mobil ini bukan lagi ngomongin hanya sekedar untuk keluarga ya, tetapi memang untuk urusan kenyamanan juga berubah drastis gitu dari Innova generasi yang sebelumnya. Tuh, jadi memang kita ngomongin yang tadi pembedanya adalah nih atap bolongnya ini nih, atau panoramiknya nih. Jadi kalau siang kita bisa ngeliat matahari langsung gitu kan ya, kalau malam kita bisa ngeliat rembulan diterangi oleh bintang-bintang gitu ya. Yes, asik banget kalau berdua nih. Berdua juga sudah super. Iya. Memang terbayarkannya pas duduk di ruang tengah ke belakang sih. Iya, betul. Dan ini juga jaraknya memang sepertinya agak berbeda ya untuk headroomnya ya. Ini lebih sedikit tidak sebesar Reborn ataupun yang Grand ya. Ini hanya berapa Pak? Tinggi saya 175 gitu. Agak mentok ya di situ. Agak mentok, betul. Kalau dengan 170 masih cukup agak longgar ya. Cukup longgar. Tuh, oke. Karena di sini mungkin ada panoramiknya, tapi untuk panoramik ini tipenya hanya untuk yang V dan Q hybrid aja ya. Kalau untuk G kan nggak ada ya. Nggak ada. Tapi untuk posisi double blowernya juga berubah nih. Jadi dia ada di bagian pinggir-pinggirnya plafon ini sendiri ya, gitu. Termasuk untuk lampu bacanya ya berubah ya. Betul. Posisinya gitu. Jadi posisi AC saat ini yang terbaru adalah mengelilingi dari sisi penumpang. Jadi kanan kiri semua sudah dilengkapin. Semua sudah dilengkapin ya. Sehingga cukup nyaman ya bagi penumpang yang di sisi baris kedua maupun baris ketiga. Tuh. Nah, yang unik adalah ini dia.
rear seat entertainment. Ya, Yang sebelumnya di Ribbon tipe V ya, itu sudah ada di tengah ya di konsolnya ya. hanya satu tapi di tengah. Hanya satu di tengah. Generasi Zendik yang saat ini inovasinya luar biasa. Yes, betul. Jadi masing-masing penumpang di sisi baris kedua sudah dilengkapi masing-masing. Jadi masing-masing ada satu. Jadi baris kedua ini cukup nyaman dan kita bisa enjoy menikmati perjalanan menggunakan Innova Zendik. Betul. Jadi memang kayaknya tuh kita dimanjakan sekali ya dari Betul. untuk monitor yang ada di belakang ini ya. Ini kalau tambah PlayStation enak kali ya. Jadi sambil main game gitu ya kayaknya ya. Mungkin ada nanti ya suatu orang yang modifikator yang bisa untuk ini kali ya. Jadi memang lebih nuansanya jadi lebih entertain sekali ya untuk di mobil ya. Betul. Gitu. Nah, uniknya Car Entertainment ini adalah tidak tersambung dengan unit di depan. Jadi kita bisa Individual ya berarti individual tipikalnya. Jadi misalnya kita ingin nonton dari handphone juga bisa kita langsung colokin langsung dari Link ya. ya Udah betul. Android, Pak, ya? Ini sudah Android, sudah Android. dan ini juga kita bisa connect ke handphone kita sendiri sih untuk di monitornya ini sendiri. Nah, ini ada YouTube-nya juga, ada Netflix, ada Spotify yang kita bisa koneksikan untuk di monitor ini sendiri gitu. Jadi memang kalau kita ngomong Innova ya ini berubah juga, Betul. termasuk untuk sisi entertainnya itu sendiri ya. Gitu. Lalu untuk di rack room-nya itu tadi sendiri ini juga masih agak lega nih. Ini posisi ideal saya, yang tadi juga posisi pengemudi ideal. Lalu di belakang gimana, Dok? Nyaman ya? Kayak bisa tiduran waktu itu? Belum bisa tiduran ya. Yang disendirinya nggak ada, Bang. Apa? Yang disendirinya nggak ada. Yang disendirinya nggak ada. Jadi cukup rebah posisinya ya. Lumayan. Oke, Ini mah luas ini, Bang. luas ya. Luas. Nah, kalau yang sebelumnya kan pengaturan AC di atas ya. Iya. Nah, betul. kalau ini sekarang sudah ada di konsol nih di bagian tengahnya nih, gitu. Iya. Dan ada juga untuk power outlet untuk ngecas handphone-nya, ada dua nih. Jadi bisa masing-masing ya, enggak? Betul. Udah Type C. Type C ya? Udah Type C. Ada dua Type C yang Yang tersedia tertutup untuk lah ya. Jadi iya, rapi ya kesannya ya. betul. Itu. Dan belakang juga ada satu kan tadi yang sebelah Power kiri outlet ya. Iya, yang tadi si Redo buat ngecas HP itu tadi di belakang HP simpanannya dia. Betul. Jangan dong. Gitu. Nah, ini karena memang sudah penggerak roda depan, otomatis sudah flat floor nih. Sudah tidak ada Ya. lagi tonjolan-tonjolan nih di sini nih. Betul. Lantainya lantai. Lantai ya? Lantai. Tuh. Oke. Tapi yang ada uniknya dari mobil ini di karpetnya. Nggak lagi menggunakan nama Kijang ya, karena ini model tertingginya nih. Jadi karpetnya sendiri pun modelista gitu. Bukan Kijang ataupun Innova. Bukan. Ya. Mirip seperti kita naik Alphard nih. Nah, betul sekali. Oh. Oke. Nah, untuk AC di bagian tengah atau konsol ini terintegrasi dengan bagian depan. Namun kita hanya tidak bisa men-setting suhu tersendiri. Jadi ini nyambung suhunya dari bagian depan. Belum Jadi, triple zone berarti ya. Betul. Jadi kita hanya bisa ngatur AC. kecepatan dari fan-nya aja. Ya, dan ini juga untuk ambient lights-nya sih sebenarnya untuk bisa ngatur kehidupan atau cerahan ya. Ya. Dari sini ini ada apa? Tombol pengatur. Ambient LED-nya ya. Iya. Ini ada tombolnya lah intinya di sini. Gitu. Nah, satu lagi yang perbedaannya adalah sini ada hooknya nih di joknya nih. Kalau di Innova yang lain kan nggak ada hooknya ya Nggak di ada. joknya ya. Ini ada hooknya. Ini kapasitasnya adalah 4 kilo. 4 kilo kamu bisa digantung di sini loh. Cukup. Nah, ya. Kamu lebih dari 4 kilo berarti. Oh, lebih. Oke. Rusak ya. Nah, ini ya karena tadi ada untuk legroom-nya ini bisa kita rebahan, ya kayak ada tonjolan di jok bagian depan ya. Jadi kita bisa menempatkan kaki kita di sini nih, ada besinya nih. Ya. Jadi untuk sandalnya cukup nyaman. Tuh. Oke. Enak ya? Nyaman banget. Oke. Memang bener-bener kayak nggak naik Kijang ya. Terus naik apa? Ya udah kayak nggak naik Kijang. Kalau dibandingkan generasi sebelum-sebelumnya. Oke, memang karena perubahannya Perubahan yang cukup sangat besar ya. drastis ya. sangat besar. Tuh, mungkin ya inilah yang ditunggu-tunggu ya Kijang dengan berbagai fitur yang memang kita cukup cari nih di zaman-zaman Ribbon kan nggak ada fasilitas Nggak ada. yang mungkin
selengkap ini. Betul. Gitu. Ini paling lengkap dari generasi Kijang-Kijang sebelumnya. Paling lengkap, betul. Termodif. Nah, nih keren nih. Ini sudah auto up and down semua kacanya. Tuh, kalau di Reborn kan belum ya. Itu hanya versi Venturer aja yang ada ya untuk auto up dan auto down. Ini di tipe Scenic ini semuanya sudah dilengkapi auto up dan auto down di semua power window-nya. Gitu. Jadi fitur semakin lengkap, termasuk untuk di bagian power window. Di sini juga sudah ada Om Alvaro ya untuk menjelaskan mobil dari Innova Scenic ini. Tuh, ini kita sambil ngobrol-ngobrol aja ya Om ya. Tuh, jadi kalau kita ngomongin di bagian depan juga berubah ya Om ya. Wah, berubah banget. Berubah banget ya. Itu mulai dari tampilan dashboard, terus juga speedometer, setirnya juga berbeda ya Om ya. Betul. Itu. Tapi mungkin kalau yang di generasi Scenic ini nggak ada lagi cooler ya. Kalau di Reborn kan ada ya di bagian dashboardnya itu ya. Gitu. Jadi mungkin perubahannya di situ ya. Sekarang buat naruh barang di sini lah. Buat naruh barang. Enak loh, naruh handphone gitu. Naruh handphone enak ya. Karena juga ada power outlet ya di situ ya. Iya benar. Tuh. Jadi kalau mau ngambil handphone atau taruh barang enak gitu. Jadi tinggal taruh, tinggal ambilnya gampang. Oke. Gitu. Iya. Tapi itu nggak nyambung ke bawah ya sebenarnya. Nggak nyambung. Terpisah dia. Terpisah ya. Nah, kita ngomongin bagian depan ini juga tampilannya luxury ya. Ini karena juga jatahnya asli ya. Iya. Nggak fake lagi ya. Iya. Ini udah soft touch semua di sini. Soft touch semua. Ini juga kulit ya. Udah dibungkus kulit. Oke. Nah, ini kan karena tipe tertinggi juga ada cruise controlnya ya Om ya. Betul. Ada cruise controlnya dengan fitur TSS 3.0 yang paling terbaru. Paling terbaru. Oke, berarti paling lengkap ya. Paling lengkap. Karena di cruise controlnya itu udah bisa sampai kilometer 0. Kilometer 0 juga bisa ya? Biasanya kan kalau cruise control itu di bawah speed 30 km kan mati. Kalau ini bisa sampai mobil ini berhenti, kalau mobil depan jalan dia ikut jalan. Oh, Kayak gitu. Jadi sebenarnya kayak dia kombinasi dari adaptive cruise control ya? Iya, dia bisa ngerem, bahkan sampai berhenti sekarang. Sampai berhenti. Mobil depan jalan dia ikut jalan. Kayak gitu. Canggih ya, emang ya. Terus ini juga ada pedal seatnya ya Om ya? Udah ada pedal seat. Ini hanya untuk tipe yang Q ya? Di tipe Q aja. Oke. Lalu untuk head unitnya sendiri nih bisa dijelaskan Om? Nah, di head unitnya ini yang di sini ada fiturnya itu, di sini udah ada kamera 360. 360. Iya, kamera 360 bisa ngeliat segala sisi, udah ada sensornya juga. Habis itu bisa cek untuk flash ya. e-money juga bisa ya di bisa sini cek, ya. Iya, di sini. Habis itu sama yang paling keren itu sekarang untuk Apple CarPlay sama Android Auto-nya udah nggak perlu pakai kabel. Nggak perlu pakai kabel. Jadi bisa langsung dikonekin aja, bisa langsung connect ke head unitnya. Oke, jadi gitu. bisa langsung ya tanpa ada kabel-kabel lagi dicolok-colok sini ya. Ya. Mungkin mau aku contohin? Ya, boleh. Iya. Jadi kurang lebih kayak gini. Jadi tinggal dikonekin aja sih pakai, pertama konekin pakai Bluetooth dulu untuk konekinnya. Jadi kalau udah connect, dia kan dikonekin nih. Tunggu sebentar. Nah, ini udah connect nih. Nah, kalau udah connect, udah langsung dia share screen. Kita kalau mau setel lagu, tinggal langsung pencet aja. Iya. Kayak gitu, dia langsung connect. Bisa connect, bisa maps juga, semua udah lengkap. Oke. Kayak gitu, jadinya tampilan di handphone apa, ini akan menggambarkan yang ada di handphone ya berarti ya, mirroring ya. Betul. Tuh. Nah itu dong, berarti kamu kalau mau nyetel film dari handphone bisa dong? Iya. Oke. Kayak gitu. Dan ini juga ada fitur untuk wireless charging ya? Ada, betul. Wireless chargingnya itu ada di sini. Nah ini ya, jadi dia nyambung dari konsol tengah ini ya? Betul, iya. Nah ketika kita mau menggunakan menyimpan barang, itu baru kita angkat dulu ya untuk wireless chargingnya ya? Betul. Oke, dan ini hanya ada di tipe Q? Di tipe Q aja. Oke, berarti di bawahnya belum ada ya? Betul.
Oke, nah ini unik loh, bukanya ke samping loh. Biasanya kan ke belakang. Iya, sekarang samping. Samping. Ini juga ada untuk cup holder ya, 2 buah ya. Tuh. Ini ada tambahan lagi nih kayaknya nih untuknya buat cas handphone ya. Banyak banget, nggak bakal Banyak lobet banget. handphone gua di mobil ini. Betul. Ini cup holder sekaligus buat naruh handphone bisa nih taruh sini. Iya, enak banget, space banyak. Iya. Sama setirnya juga udah electric power steering. Sudah kan elektrik sekarang. ya. Jadi nggak pakai lagi pompa ya. Iya. Enteng banget setirnya Enteng sekarang. banget sih, memang kelihatan beda banget nih. Iya benar. Oke, ini juga ada Di sini. Iya. tiltnya sama teleskopik ya. Ya, untuk tilt dan teleskopiknya. Oke, kalau yang sebelumnya kan nggak sejauh ini nih untuk ininya nih. Kayaknya jauh banget nih untuk teleskopiknya. Hampir nyentuh dan ini enak loh. Misalnya tinggi kita nih kurang dari 170, jadi kita bisa majuin banget untuk Jadi buat posisinya. adjustnya enak banget sih. Iya, sekarang. betul, dan ergonomis banget nih jadi posisi begini. Iya. Betul. Tapi emang belum elektrik ya Om ya. Iya belum. Iya. Oke, nggak ada masalah sih itu. Nah, ini untuk headlampnya juga sudah auto ya Om. Sudah auto. Tipe Q aja deh Om. Dari tipe G udah. Oh, tipe G sudah ya, Sudah. sudah auto Iya. ya. Oke. Jadi di sini juga sudah ada intermittennya untuk wipernya. Oke, jadi memang ini juga berubah semua ya tampilannya. Nah, ini untuk speedometernya. Speedometernya kan hanya tipe Q yang tampilan seperti ini ya Om ya. Tipe Q hybrid sama V hybrid. Oh, V hybrid juga Iya, sudah. kayak Oke, gitu ini sudah tampilan. TFT ya tampilan layarnya ya. Oke, dan ini juga sudah ada Dashcam. dari dashcam ya. Itu bawaan dari sananya. Bawaan dari pabrik berarti ya Om ya. Betul. Untuk keamanan lah. Untuk keamanan. Gitu, Ya. dari dashcamnya. Jadi kalau ada apa-apa ada bukti ya Om ya. Iya betul. ya. Sekarang kan penting banget soalnya Penting banget betul. Tapi ini belum bisa dikonek ke handphone ya Om. Enggak sih itu ada USB. USB aja ya. Untuk Oke. save-nya. Nah ini ada TSS-nya berarti di sini ya Om ya. Betul, itu TSS-nya. Hanya tipe Q aja ya. Di tipe Berarti Q ya? aja betul. Oke. Nah ini untuk spion tengahnya pun juga sudah auto dimming ya. Sudah auto dimming. Jadi udah nggak ada lagi nih untuk tombol-tombol yang dynamic view-nya nih, dia sudah Iya. otomatis ketika Betul. nanti ada orang di Iya betul. Di sini TSS sama di situ ada blind spot monitoring. ada blind spot monitoring Di Oke. di spionnya. Ya. Sorry. spionnya ya. Itu ada lambang mobil, itu Kalau ya. ada mobil sama motor Oke. kayak gitu. Nah, biasanya kan memang Innova kan identik dengan kaca segitiga di tengah ya. Nah, ini sudah mulai mengecil nih di sini nih, kaca segitiga Iya. ini ya. Gitu. Biasanya dia juga terpisah, dia gabung dengan pilar A dan sekarang sudah gabung ke pintu ya. Betul. Nah, berarti memang ciri khasnya dari Innova masih dipertahankan di Innova Zenik ini. Gitu. Iya betul. Nah, ini airbag-nya ada berapa Om? Di sini airbag-nya ada 6. Ada 6 ya. Betul. Di penumpang sini, di driver satu penumpang, dan di mana lagi nih Om? Di pinggir-pinggir sini di pilar. Oh, di curtain ya? Oh iya nih, di curtain ada Iya. satu. Di Terus samping-samping. di jok juga ada Om? Di Jok driver dan ini ada nggak? di sini sih. Kan di sini. Di sini. Ini, di jok ada? Iya, di jok ada ya? Ada, Nah, jadi memang ada 6 berarti ya? ada 6. Oke. Nah, ini kita ngomongin harga nih Om. Dari tipe terbawah, tipe G bensin itu berapa Om? Tipe G terbawah. Iya. Bentar. Kalau yang di tipe Q ini yang paling tinggi ya. Kalau yang di tipe yang sekarang lagi di Q Modelista. tipe Q Modelista yang paling tinggi nih yang warna putih itu harganya tuh 614 juta. 614 juta. 614 juta. Oke. Kalau turun ke bawahnya, Mm-mm. kalau yang di hybrid juga itu di harga 532 juta. Yang Q juga Yang tuh Om? tipe V, Oh, tipe V. tipe V 532. Oke. Tadi kalau yang Q warna putih 614, Oke. di luar warna putih itu 611. 611. 611. Untuk yang tipe V-nya itu di 532, V hybrid 532. 532. Kayak gitu. Oke, yang di G-nya? Yang di G hybrid itu dia di harga 458. 458 itu yang hybrid Om? Yang hybrid, G hybrid. Oh, G udah ada hybrid berarti ya? Sudah ada dari Wah, G. oke. Kayak gitu. Yang bensin nih sekarang nih Om tambah hybrid berapa Om? Kalau yang G tipe bensin itu di 419. 419. 419. Oke, berarti sebenarnya nggak naik banyak ya dari tipe yang sebelumnya ya? Betul, nggak naik banyak. Oke. 419 ke tipe V-nya itu 467. 467. 467 kayak gitu. Oke.
Itu inden nggak Om? Kalau untuk yang bensinnya kita ready. Ready semua ya, Betul. dari J sampai V berarti ya? Dia sampai V betul, Oke, ready. itu banyak yang nyari tuh Om, yang tipe bensinnya Om. Peminatnya banyak karena sekarang kan mesinnya udah diganti Om. Mm-mm. Sekarang pakai mesinnya Foxy, otomatis yang tadinya biasanya bensinnya lebih boros, Mm-mm. sekarang udah jauh lebih irit. Jauh lebih irit. Ya. Betul, Oke. kayak gitu. Gerak roda depan yang sekarang. Ya, betul Mm. ya, gitu. Kayak gitu. Jadi kayaknya semuanya akan berpenggerak roda depan ya Om ya. Betul, semuanya. Karena jadi lebih irit juga. Lebih irit, Kayak juga dia kelihatan lebih luas ya sebenarnya Betul. jadinya ya. Dari duduknya juga jadi lebih nyaman. Lebih nyaman. Betul. Iya, betul sekali. Dan suspensinya sebenarnya juga jadi lebih enak ya Om Iya, ya. betul. Lebih empuk ya. Betul. Yang sekarang kan udah pakai monokok kan soalnya. Iya. Udah bukan leather frame lagi. Oke. Gitu. Nah, kita balik lagi nih ke fitur TSS itu sendiri Om. Ini kan yang tadi versi 3 ya Om ya. Itu apa aja nih fitur-fiturnya nih Om? Yang pasti itu ada pre-collision. Ya. Pre-collision itu yang bisa mencegah kalau misalkan mobil depan ngerem mendadak nih, dia bisa bantu ngerem juga. Oke. Kayak gitu. Terus tadi yang ada blind spot monitoring, Mm-mm. bisa untuk itu ngebantu banget sih. Biasanya kalau misalnya malam, Mm-mm. kalau misalkan malam kan nggak kelihatan tuh, kadang ada motor tiba-tiba lewat aja gitu. Iya, atau ada mungkin ada pengendara yang nggak nyalain lampu ya Om. Iya, ya. nggak kelihatan. Terus kita lagi mau belok, dia kan bisa ngasih tahu. Iya. Kayak gitu. Terus ada lane correction juga. Jadi kalau misalnya kita lagi di tol ngantuk nih, misalnya itu tuh dia bisa ngasih tahu kalau misalnya kita keluar jalur, dia bisa correction lane sendiri. Oke. Kayak gitu, bisa ngebantu. Sama yang adaptive cruise controlnya itu Adaptive yang paling control, ngebantu. ya. Kalau lagi macet-macet tuh enak banget. Enak banget. Jadi Iya. kayaknya ya mobil sekarang ya bisa otonom ya Om ya. Iya, betul. Itu. Dan salah satu fitur TSS ini yang memang dirancang oleh pihak Toyota untuk keselamatan dari customer-nya itu sendiri ya Om ya. Betul banget. Oke. Kayak gitu. Nah, ini ketika kita beli mobil Zenik ini ada bonus-bonus nggak Om? Ada bonus-bonus, pastinya ada dong. Ada ya. Bonus-bonus. Oke. Kita untuk dari pembelian mobil sendiri udah pasti. Kalau kayak kaca film itu udah dapet. Kaca film udah dapet. Kita kaca filmnya tuh mereknya Lumar. Lumar ya. Betul. Dan untuk paket servisnya kita sekarang 3 tahun sampai 60.000 km. 60.000 km. Iya, sekarang lebih untung lagi karena kan tadinya cuma sampai 50.000 km aja nih. Sekarang sampai 60.000 km. Lalu kita ada bonus untuk Astra World. Nah, Astra World itu tuh berlaku untuk 5 tahun. Itu tuh pelayanan emergency yang ada dari Astra. Itu tuh berguna kalau misalnya kayak mobil kita mogok, tapi kalau mogok mungkin jarang ya mobil Toyota mah. Biasa mungkin kayak ban kempes atau kalau di luar kota misalnya bensinnya habis, itu bisa dibantu sama tim kita. Bisa dibantu. Betul, tinggal telepon aja di call center di 1500898, itu dia bakal langsung datang orangnya. Atau nanti mungkin diderek ke Toyota Auto 2000 terdekat ya. Betul, jadinya bisa dibantu dan itu semua gratis. Udah termasuk kayak gitu. Terus kayak talang air gitu udah termasuk semua, si karpet kayak gitu udah termasuk semua. Kayak gitu. Dan sekarang ini alat pemadamnya di atas ini sekarang. Oh iya ya. Iya, jadi udah bukan di bawah sini. Jadi nggak ngeganggu kaki kita. Dan ini ala-ala JDM belum jadinya. Kalau kayak di Alphard gitu kan ada flare ya di sampingnya ya gitu. Jadi kan kalau kayak di samping ini kayak ya JDM-JDM-an lah ya. Ini pintar juga sih Toyota Indonesia untuk merancang hal yang seperti ini ya, detailnya ya. Betul. Gitu. Nah, kita ngomongin lagi untuk di harga ini apakah ada diskon nih Om? Untuk harga kita belum ada diskon. Belum ada karena mungkin masih baru ya Om ya. Betul, masih belum ada dan peminatnya luar biasa Om. Oke. Masih banyak karena mungkin banyak itu banyak ya banget. Belum ada ya, kita maklum lah ya gitu. Mungkin nanti setahun atau 2 tahun lagi baru bermunculan ya Om. Semoga nanti kalau ada. Betul. Tapi untuk yang NIK 2022 masih ada nggak Om? NIK 2022 udah nggak ada. Udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Oke, berarti saking larisnya ya udah nggak ada Udah jadinya. nggak ada. Jadi sekarang udah 2023 semua. 2023. 2023 Nah, semua. untuk warnanya ada apa aja nih Om? Untuk warnanya kita ada warna putih di premium color ini, ada warna hitam, warna silver, sama dark steel. Dark steel ya? Iya. Oke, hanya ada warna itu. Dan semuanya di tipe sama itu warna-warnanya Om? Sama. Oke, berarti nggak ada pembedaan ya? Misalnya Q itu ada warna tertentu gitu nggak ada ya Om ya? Emang warna kalau premiumnya putih, sisanya warna non premium aja sih. Oh, oke. Gitu. Ya. Nah, ini biasanya
kalau untuk yang bensin itu sendiri Om, yang non hybrid itu konsumsi bahan bakarnya itu berapa per liter ya Om? Dari hasil researchnya untuk yang hybrid itu di 120. 120. Untuk yang bensinnya dengan teknologi barunya nih kan mesinnya diganti, itu dari hasil researchnya itu 115. 115 ya. Betul. Itu irit banget ya. Makanya sekarang yang bensin itu udah bisa jadi pertimbangan juga. Karena bahan bakarnya cuma selisih 0,5. 0,5, cuma beda 5. Kayak gitu. Tapi memang untuk yang varian Zenik ini memang sudah tidak ada dieselnya lagi ya. Nggak ada. Tuh, karena memang dari sisi tenaga juga sudah besar di mesin bensinnya, dan konsumsi bahan bakarnya sendiri juga irit ya Om. Sudah irit banget. Gitu. Nah, ini berarti di bahan bakarnya nih minimal pakai apa nih Om? Minimal kita Pertamax. Harus Pertamax ya minimal ya. Direkomendasikan Pertamax. Oke, direkomendasikan. Berarti yang di bawahnya sebenarnya nggak direkomendasikan ya. Itu tergantung si pemiliknya nih. Betul. Sayang sama mobil apa enggak ya. Gitu. Iya. Nah, kalau kita mau beli Toyota Zenik ini atau Toyota lainnya, bisa ngubungin sama Alvaro di mana Om? Oh, bisa dihubungin di WhatsApp di 0821 2977 3810, atau mungkin kita langsung ketemu aja nih. Ketemu aja di ya? Auto 2000 BSD sini. Kayak gitu. Di patokannya di sebelah Mall Cubic. Oke, ini di komplek Astra Bis ya, Bro? Betul, ya? di komplek Astra Bis. Oke. Nah, ini berarti kapanpun dilayani sama Alvaro ya. Iya. Itu 24 jam ya Om ya. Ya janjian dulu lah. Iya. Oke, nah ini biasanya nih Om, kebanyakan itu kalau Innova Zenik ini apakah ada anak muda juga nih yang beli nih Om? Oh banyak. Banyak ya Om? Ini sekarang mobil untuk semua kalangan sih. Semua kalangan. Betul. Ya? Oke. Karena emang ini mobil memang peruntukannya untuk keluarga banget mobilnya. Keluarga banget ya. Betul. Oke. Sebenarnya pun kalau dipakai sendiri juga masih nyaman ya Om ya? Nyaman banget buat pakai sendiri. Iya. Kayak gitu. Oke. Nah, tadi kan sudah nih masalah bahan bakar. Kita ngomongin top speed nih Om. Nih mobil bisa sampai kecepatan berapa Om? Kecepatan ya? Untuk kecepatan sih mobil ini sih cepet banget sih Om. Cepet banget ya? Cepet banget. Dengan ditambah dari mesin bensin sama hybridnya, ini tuh spontan banget. Spontan mungkin banget. Kita bisa dong Om. Mungkin kita bisa sambil cobain sambil nanti test drive. Oke. Kita cobain kita mesinnya. Cobain ya. Karena kan ya? di mobil ini itu ada 3 tingkat. Jadi di sini tuh ada untuk eco, di sini tuh warna hijau, di situ ini yang normalnya warna biru, sama kalau untuk sportnya itu di warna merah. Oke, jadi tergantung nuansanya ya. Kita Tergantung. pakai apa ya? Iya. Kalau lagi pengen ngebut kita pakai itu, terus ditambah lagi dengan kita pakai mode sportnya di sini. Nah, ini berarti pedal shift nanti kita bisa pakai Om. Kita ya? bisa pakai juga, betul. Oke. Nah, ini kan juga transmisinya baru ya Om ya. Ini pakai ECVT ya Om ya. Iya. Gitu. Jadi memang menghasilkan lebih responsif daripada CVT biasa ya Om ya. Betul. Oke. Nah, ini kita langsung aja test drive ya Om ya. Iya, boleh kita langsung cobain di jalanan belakang. Kita cobain jalan. Oke, siap.